tidak bekerja tapi tetap minta-minta, gimana hukumnya nanti belakang. Tapi ini yang ini dulu. Jadi tidak boleh meminta-minta kecuali untuk 3 orang, artinya 3 golongan katanya. Yang pertama lidhi faqrin mudqi, gitu bahasanya. Di salah satin lidhi faqrin mudqi au lidhi ghurmin mubzi au lidhi damin muji. Bahasanya sama ini ya, pakai ain semua akhirnya. Jadi boleh cuma 3 kata Nabi. Lidhi faqrin mudqi. Itu apa artinya? Orang yang sangat fakir, itu artinya. Jadi katanya mudqi itu arti asal yaitu yang tubuhnya melekat di tanah yang tidak ada tumbuhan. Itu jadi maksudnya orang yang sangat fakir. Itu maksud terjemahan udah bebasnya itu. Jadi yang pertama boleh lidhi faqrin mudqi, orang yang sangat fakir, itu boleh. Jadi sampai tubuhnya mudqi itu tanah yang tidak ada tumbuhan katanya. Jadi saking fakirnya seperti itu. Au lidhi ghurmin mubzi, atau orang yang punya hutang yang sangat, hutang yang dililit hutang ini. Muter-muter hutang terus gitu ya. Gali lubang, tutup lubang, tutup lagi, gali lagi lebih besar gitu. Ini maksudnya lidhi ghurmin mubzi. Mubzi di sini hutang yang sangat mencekik gitu ya, sangat mencekik lehernya ini, udah nggak mampu lagi membayar. Nah itu boleh katanya. Ini yang kedua. Aulidhi damin muji, pakai ain juga, atau yang memiliki darah muji gitu. Maksudnya di sini adalah dari kata-kata wajah itu ya, arti asal. Maksudnya adalah orang yang dia dapat beban membayar tanggungan diat. Darah itu kan maksudnya di sini diat. Jadi dalam Islam itu kan ada istilah akilah. Walaupun mungkin di Indonesia sama sekali tidak dikenal istilah ini. Jadi dalam pembunuhan itu kan salah satu jenis pembunuhan ada yang disebut dengan qatlul khata atau syibhul amdi juga itu. Kalau yang sengaja itu lain masalah, kan qisas. Qatlul amdi pembunuhan secara sengaja itu qisas, itu satu masalah. Ada yang kedua atau yang ketiga, tergantung pembagiannya, ada khilaf para ulama, tapi intinya membunuh secara tidak sengaja. Tadinya pengen terkait nyinggung sedikit saja masalah pembunuhan tadi. Ada istilah pembunuhan secara tidak sengaja gitu ya, yang disebut dengan syibhul amdi atau qatlul khata bisa juga. Dua-duanya itu ada perbedaan di antara para ulama. Tapi intinya adalah ketika terjadi pembunuhan secara tidak sengaja gitu ya, itu diatnya kepada siapa? Bukan kepada si pelaku, kepada akilah. Arti akilah itu ahli warisnya nanti bagi itu. Nah, terkait dengan hadis ini tadi, nah kalau dia nggak mampu gimana? Dia nggak punya duit gitu untuk membantu membayar diat tadi yang dibebankan karena terjadi kasus pembunuhan tidak sengaja itu. Nah itu termasuk di sini. Didamin mujik katanya masuknya ke situ, yaitu ketika terkait masalah pembayaran diat pembunuhan secara tidak sengaja tadi. Nah, 3 ini yang dibolehkan oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW meminta. Kemudian hadis berikutnya masih dalam bab ini. Wa an Ubaidillah bin Adi bin Khiyar anna rajulaini akhbarahu annahuma atayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas sadaqah. Bahwasanya 2 orang laki-laki, kata Ubaidillah ini, menceritakan kepadanya bahwasanya mereka pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sedekah, minta zakat maksudnya di sini, minta harta zakat. Faqallaba fihi man basara wa ra'ahuma jaldaini. Lalu katanya Nabi membalikkan pandangan beliau kepada mereka tadi, maksudnya ngelihat gitu kan, 2 orang ini lihat kanan kiri, 2 orang ini atas bawah gitu, maksudnya ke atas sampai ke kaki sampai dilihat. Fara'ahuma wa ra'ahuma jaldaini atau jildaini ya, sini jaldaini kasar fathah. Dan Nabi melihat keduanya ternyata masih kuat. Andaikan bekerja itu masih bisa gitu maksudnya. Walaupun mungkin dia nggak punya itu, tapi andaikan bekerja dia masih bisa gitu, nggak ada cacat, nggak ada apa-apa. Lalu apa kata Nabi? Faqal, lalu beliau bersabda, in syi'tuma ataitukuma. Jika kamu memang menghendaki, saya bisa saja memberi kamu berdua. Saya bisa. Tapi wala hazza fiha li ghaniyyin, dan tidak ada hak, tidak ada bagian, maksudnya tidak ada hak pada harta sedekah ini atau harta zakat ini bagi orang kaya, wala liqawiyyin muktasib, dan juga tidak boleh kepada orang yang masih kuat mampu bekerja. Dia memang fakir gitu, artinya bukan fakir dalam arti sebenarnya kalau dia mampu bekerja, bahasanya seperti itu. Nanti kalau fakir masuk ke fakir gitu ya. Tetapi di sini
kalau dia bekerja dia bisa gitu kan, artinya tidak masuk ke dalam kategori fakir atau miskin gitu. Jadi kata Nabi, wala hazza liqawiyyin muqtasabin, dan tidak ada bagian bagi, artinya tidak ada hak bagi orang kaya yang mampu bekerja. Terkait dengan hadis itu tadi, dengan yang disebutkan tadi tentang masalah berapa kadar seseorang dianggap kaya. Kira-kira berapa seseorang sudah dianggap kaya? Kira-kira gitu. Jadi para ulama memang dari zaman dahulu berbeda pendapat tentang kadar itu. Disebutkan memang dalam beberapa hadis, kalau seseorang, dan Imam Ahmad berpendapat kepada itu, kalau memiliki 50 dirham, nanti hadisnya ada di belakang, itu katanya sudah dikatakan kaya, 50 dirham gitu ya. Dan dia tidak boleh menerima zakat. Itu disebutkan memang sekali lagi dalam beberapa hadis. Hanya memang masalahnya, dan itu difatwakan sekali dalam mazhab Ahmad, itu yang difatwakan, itu yang ada dalam beberapa kitab yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Tetapi masalahnya memang standar dirham itu kan berubah sekarang, berubah total gitu. Jadi 50 dirham itu paling berapa ya? Ada yang tahu nggak? Berapa paling? Jadi kadar zakat itu 595 gram baru kena zakat. Kalau 595, ini cuma 50 dirham. Dirham itu kan mata uang perak maksudnya. Kalau memang segitu kayaknya zaman sekarang kayaknya belum bisa kayaknya. Wallahu alam ya, tapi bunyi hadisnya pada zaman Nabi memang seperti itu gitu ya. Cuman perputaran masa itu terus berubah. Makanya pendapat Imam Syafi'i dia lebih tengah, dia bilang jadi tergantung urufnya gitu ya. Bisa saja 50 dirham itu seseorang dikatakan kaya, mampu kalau dia tidak punya siapa-siapa. Artinya dia cuma punya satu istri misalkan gitu, punya istri cuma satu nih yang dikasih nafkah, ya cukup. Rumah sudah punya, beras banyak di gudang, itu kan, ikan ada dikali memang, burung ada di atas, nggak ada hubungannya ya, burungnya terbang ini. Maksud saya adalah kalau dia nggak ada kewajiban memberi nafkah mungkin cukup gitu ya. Bahasa Imam Syafi'i seperti itu, dia bilang tapi kalau dia punya anak banyak, misalkan punya anak wanita misalkan sampai 12-13, yang tentu mungkin nggak cukup. Jadi dia bilang itu relatif. Bahasanya Imam Syafi'i lebih relatif. Hadis itu tidak ada masalah, dalam arti benar gitu ya. Cuman kondisi setiap orang tidak berbeda, dalam arti siapa yang atau berapa orang yang wajib dia berikan nafkah kepada mereka gitu ya. Jadi relatif. Ada juga pendapat yang lain, tapi itu yang paling masyhur, itu paling tidak yang disebutkan tadi gitu ya. Jadi sampai ada yang mengatakan kalau cukup katanya makan pagi dan makan siang itu udah kaya sebenarnya. Nah, gitu kan bisa juga gitu. Dan itu didukung oleh salah satu hadis, apa itu hadisnya? Man kana aminan fisirbihi, apalagi mu'afan fi jasadihi la yadayhi qutu yaumihi faka'anna ma hizat lahu dunya bihadza firiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, punya hadis kan seperti itu. Didukung oleh itu. Barang siapa yang rasanya aman gitu, kita mau pergi ke pengajian nggak ada rasa takut gitu, di jalan kita tenang, kita sudah mandi duduk depan rumah, datang mobil jemputan, kan enak, aman gitu kan, tenang gitu. Kemudian mu'afan fi jasadihi, badan sehat. Nah terkait dengan ini kalimat ketiga, ladaihi qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu. Pakaan nama hizat lahu dunya bihadza firiha, kata Nabi, seolah-olah dia memiliki dunia dengan segala isinya. Luar biasa. Artinya mendukung pendapat yang satu ini. Itu berarti dia kaya hari itu. Nah, itu maksud saya kaitannya dengan pendapat ini tadi. Tapi yang paling masyhur dua tadi, sekali lagi Imam Ahmad dengan beberapa ulama juga, termasuk Ibnu Mubarak di sini, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq ibnu Rahawayh itu atau Rahuyah itu, dan jemaah dari ulama mereka mengatakan 50 dirham itu udah bisa dikatakan kaya. Dengan bahasa lain, dia tidak boleh menerima sedekah atau zakat. Itu maksudnya kaitannya. Kalau Imam Syafi'i tadi sekali lagi saya katakan, dia mengatakan memang standar awalnya adalah 50 dirham, tapi bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung kebutuhan sehari-hari dia, tergantung bagaimana jumlah atau berapa jumlah orang yang diberi yang dia nafkahi dalam kesehariannya atau dalam sehari-harinya. Kemudian terkait dengan tadi kalimat belum ya, di belakangnya lagi. Sebentar. Hadis berikutnya. Di sini katanya dari ucapan Nabi tadi itu memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya kalau ingin memberikan zakat gitu ya, kalau memberikan sedekah atau zakat, ternyata ada orang yang minta. Kita berprasangka baik saja kepada orang tadi, tapi nasihatin, ingatin bahwasanya harta zakat ini tidak boleh bagi orang kaya atau bagi orang yang sebenarnya dia mampu bekerja. Kalau dia bekerja gitu ya. Tapi kalau dia udah bekerja tetap miskin juga, itu lain masalah gitu ya.
tapi dia nggak bekerja misalkan, malas saja, itu nggak bisa gitu ya, berdasarkan hadis ini tadi. Tapi kalau dia udah bekerja, ternyata memang qadarullah gitu, gajinya cuma misalkan 500.000 sebulan di Indonesia ini ya. Saya kenal beberapa dulu di kantor saya terakhir kerja itu 2 orang di kantor itu cuma gajinya 500.000, punya anak istri gitu, kasihan juga. Artinya kan bekerja dia memang, tapi itu yang dia dapat kerjaannya 500.000, tapi ya sudah 10 tahun saya ceritanya. Tapi walaupun 10 tahun saya kira berat banget dengan 500.000 itu di Jakarta. Ala-kulihal maksud saya bisa saja gitu ya, dia mampu tapi dia sudah bekerja ternyata tidak, rezekinya juga seret terus, ya bisa saja masuk dalam kategori fakir tadi. Tapi kalau dia tidak bekerja, dia masuk ke dalam yang disebutkan oleh Nabi tadi. Jadi intinya kalau kita ingin memberikan zakat, ya kita ingatkan saja. Kalau kita nggak tahu, bahwasanya ini nggak boleh. Kalau kita nggak kenal dengan orang itu, nggak boleh bagi orang kaya dan juga tidak boleh bagi orang yang mampu sebenarnya bekerja. Kalau dia mau bekerja sebenarnya bisa banyak dapat duit. Kemudian hadis berikutnya, wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu maqal. Dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini yang wafat tahun berapa? Dia ingat 50 berapa gitu ya, saya lupa. 56 atau tahun berapa wafatnya. Kan di antara perjanjian dengan Khalifah Muawiyah adalah ketika dia turun tahta tahun 40 itu atau 40 berapa. Di antaranya kalau Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal dunia, khalifah akan dikembalikan kepada Hasan. Itu kan awalnya perjanjiannya. Nah, ternyata memang Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini meninggal lebih dulu. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan tadinya dia tidak mengangkat putranya sebagai putra mahkota, itu enggak berani dia karena terkait perjanjian dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini. Tetapi ternyata qadarullah Hasan ini radhiyallahu anhu lebih dulu meninggal gitu ya, Lalu lihat itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucu Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Lisaili haqqun wa in jaa'a ala farasin." Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa huwa hujjatun fi qabuli qawli sa'ili min ghairi tahlifin wa ihsani dhanni bihi. Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaili haqqun." Bagi orang yang meminta itu ada hak katanya. Kalau ada orang meminta itu ada hak. Wa in jaa'a ala farasin, sekalipun dia datang bertunggangan kuda ini. Jadi zaman dahulu kan kuda itu udah luar biasa tuh. Sudah orang kaya gitu. Tapi ternyata dia minta. Gimana? Kita kasih apa enggak? Kira-kira dalam hadis ini, wa in jaa'a ala farasin lisa'ili haqqun gitu ya. Jadi orang yang meminta itu ada hak walaupun dia datang memakai kuda ini. Udah keren banget nih. Pakaiannya neces gitu ya. Berdasi misalkan, pakai BMW, minta sedekah ke teman-teman yang kita tenaga kerja lagi. Dan ini terjadi gitu ya, saya mengalami. Ya, dia ceritanya kehilangan. Ketika umrah bulan Ramadan, supir dia ngomong ke supir, akhirnya ngomong ke saya. Ya itu, ngomong mobilnya Land Cruiser, besar kan? Sama anak istrinya lagi. Ya minta sumbangan ke teman-teman yang kita tenaga kerja semua. Gaji kita pulang paling 1.000, 2.000 kan gaji dia berapa. Maksud saya kembali kepada ini tadi, maaf terlalu jauh ceritanya. Jadi bagi orang yang meminta itu ada hak, walaupun dia bertunggangan kuda tadi, pakai kendaraannya bagus gitu ya. Arti hak di sini memang bahasanya hak gitu ya. Bahasa Nabi umum, jangan salah paham. Kata-kata hak tuh kalau kita ada duit dan kita ringan untuk memberi, kasih aja. Makanya komentar dari pengarang di sini, wa hujjatun, dan ini menjadi dalil dalam menerima ucapan orang yang meminta tanpa kita harus menyuruh dia bersumpah. Kamu mau nggak sumpah kalau kamu memang miskin gitu kan? Nggak usah. Jadi kita disuruh berbaik sangka saja kepada dia. Nah, wa ihsan dzanni bihi, dan berbaik sangka kepada orang yang minta tadi. Jadi bahasa Nabi kan hakun. Jadi bahasa hakun itu lebih umum sebenarnya. Maksudnya adalah kalau kita punya duit dan ringan hati memberi, kasih. Kalau kita rasa berat hati, ya kita balas saja dengan senyum minta maaf gitu kan. Ya kan nggak apa-apa. Cuma jangan dihina gitu ya. Jangan diceritain gitu. Itu maksudnya seperti itu, maksud saya adalah. Jadi kadang-kadang memang kita dalam posisi sulit juga. Posisi sulit dalam arti penampilannya tadi. Berat memang mengamalkan hadis ini. Iya kan? Dia penampilannya jauh lebih hebat dari kita. Ternyata dia mau minta ya kan, minta sedekah gitu. Tapi bahasa hadisnya hakut, sekali lagi. Hak itu maksudnya kalau kita ringan hati memberi, ya kita beri. Kalau enggak, ya udah kita diam, enggak apa-apa gitu ya. Jadi berbaik sangka saja. Karena bisa jadi katanya dalam cara disebutkan dia mengendarai kuda tadi atau mobil yang mewah tadi, bisa jadi saja dia pinjam juga gitu kan. Bisa saja dia nyewa. Tidak berarti harus milik dia gitu. Tidak ada jaminan bahwasanya itu milik dia.
Kalau yang saya ceritakan tadi ya insya Allah benar gitu ya, dia bilang seluruh dompet dia hilang, ATM semua hilang gitu ya. Kok bisa seperti itu ya? Tapi bisa saja saya kira terjadi, sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin. Kita teruskan. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu